Indonesia, cantik tapi penuh ancaman. Terletak di pertemuan lempeng tektonik Pasifik, Eurasia, dan Australia, membuat Indonesia rawan gempa dan letusan gunung berapi. Di Indonesia terdapat 129 gunung api aktif atau sekitar 13% gunung api aktif di dunia berada di Indonesia. Kerugian material akibat bencana alam sejak tahun 1980 bahkan telah mencapai 200 triliun rupiah, setara dengan seperempat anggaran negara per tahun. Jelas sudah Indonesia butuh upaya pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana itu adalah sebagai salah satu subsistem dari penanggulangan bencana secara keseluruhan yang merupakan upaya dari semua stakeholders untuk bagaimana menyikapi bencana ini sebagai suatu hal yang perlu dikurangi risikonya, kemudian bagaimana mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana itu perlu dilakukan. Hotel Cendrawasih di Padang salah satu contoh sukses mengurangi risiko bencana. Hotel ini tetap kokoh berdiri saat gempa mengguncang tahun 2009 ketika tepat di seberang hotel, Mall Ramayana rusak berat. Di bawahnya itu besinya besar-besar semua dan kedalaman untuk menaruh pondasi itu sampai lebih dari 3 meter ke bawah tanah. Bahkan saya punya gelas, piring, apapun di atas meja nggak ada satupun yang jatuh. Korban jiwa dan kerugian materi akibat bencana dapat ditekan bila semua pihak sadar Indonesia rawan bencana. Pada tahun 2005, 168 negara menyepakati rencana kerja 10 tahun supaya dunia lebih siap dalam menghadapi bencana di masa yang akan datang. Pertemuan ini diselenggarakan di Hyogo, Jepang, dan oleh karena itu dinamakan Kerangka Kerja Aksi Hyogo. Tidak sampai setahun setelah HFA itu disepakati, pemerintah Indonesia kemudian menyusun yang namanya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, yang merupakan suatu rencana di tingkat nasional yang mencoba untuk mengidentifikasi risiko-risiko bencana yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk menjamin semua kalangan, akademisi, masyarakat, dan kalangan swasta dapat memberi masukan pada pemerintah untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Dibentuklah Platform Nasional. Misi besarnya adalah menjadi penganjur atau advokasi di dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana, dan kita paham bahwa yang melakukan upaya pengurangan risiko bencana itu bukan hanya pemerintah atau bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab pihak-pihak yang lain. Indonesia kini belajar untuk lebih siap hadapi bencana. Tapi ini baru permulaan. Masih banyak pekerjaan rumah untuk benar-benar bisa mengurangi risiko bencana dan bukan hanya menanggulangi ketika bencana telah datang. Pencapaian terbesar Indonesia selama ini adalah memasukkan pengurangan risiko bencana ke dalam undang-undang. Undang-undang ini memastikan bahwa semua lembaga pemerintah, organisasi, masyarakat memasukkan pengurangan risiko bencana dalam aktivitas harian mereka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dibentuk pada tahun 2008 sebagai amanat dari Undang-Undang Penanggulangan Bencana dalam bentuk sebuah peraturan presiden. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertanggung jawab langsung pada presiden. Menyusun kebijakannya, BNPB mempertimbangkan pengalaman dan pengetahuan di tiap daerah. Karenanya, BNPB membentuk perwakilan di seluruh tingkat pemerintahan di daerah. Yang pertama adalah melakukan koordinasi untuk melakukan penelitian dan juga membuat peta-peta risiko bencana untuk pengurangan risiko bencana di masing-masing daerah, kabupaten, kota se-Jawa Tengah, dan juga melakukan menggunakan juga untuk sosialisasi dalam rangka
menggunakan kearifan lokal. Tradisi kepercayaan suatu komunitas seringkali menciptakan kearifan lokal yang membuat mereka terhindar dari bencana. Masyarakat Siberut misalnya. Gempa 7,9 skala Richter mengguncang tahun 2007, hanya 1 warganya yang tewas. Panabdat siya ugalanane, sadap-sadap marasabdat niya, iya le para sabdat niya, le panale pasirio siya. Anak dari ake ne daw mainda kasi guguk pora ne da ele puno baza raya. Tak kalah penting dari kearifan lokal, pengetahuan menghadapi bencana juga perlu dimiliki anak-anak. Anak-anak ini belajar menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Mengajarkan cara menghadapi bencana dan melindungi diri ketika bencana terjadi kini telah masuk dalam kurikulum sekolah. Pada waktu tsunami, pelajaran yang diajarkan guru itu melindungi diri, mengungsi di tempat yang lebih tinggi, dan harus mengetahui ciri-ciri atau penyebab terjadinya tsunami seperti gempa, air menyurut, dan ikan-ikan bertebaran di pasir. Ilmu itu akan lebih bermanfaat saat diberitahukan kepada yang lain. Tidak hanya saat engkau tahu, kau diam. Jadi saat engkau tahu sesuatu, engkau harus beritahukan. Entah siapa yang engkau temui. Apakah saat kau pulang ke rumah bertemunya dengan adik kamu kebetulan, nah beritahukanlah. Sampai saat ini kami tidak pernah ada penolakan dari sekolah. Bahkan mereka ingin lebih dari sekedar yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu sekarang ini PMI cabang di seluruh Indonesia menyiapkan tenaga-tenaga yang bisa digerakkan ke lingkungan-lingkungan sekolah. Tapi tak hanya murid sekolah yang perlu bersiap hadapi bencana. Orang tua mereka juga perlu bersiap. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengadakan pelatihan rutin untuk memberdayakan pemerintah lokal melaksanakan kebijakan nasional di tingkat daerah. Padang yang sudah terkena gempa memiliki cara tersendiri melaksanakannya. Juga ada pelatihan, di rumah-rumah itu sudah ada kita gantung semacam ransel, isinya ada air, ada roti, ada pakaian 1 setel, dan ada kelengkapan obat-obat, digantung di rumah masing-masing. Kalau di rumah ini ada 5 orang, mereka memiliki 5 tas itu. Ketika gempa itu semua yang diambil. Pemerintah daerah, kota, kabupaten itu harus mempunyai contingency plan dalam menghadapi berbagai ancaman. Demikian juga sektor lainnya sebenarnya. Sektor bisnis harus mempunyai contingency plan. Bagaimana kalau bisnis mereka terganggu oleh suatu ancaman bencana, mereka harus tahu cara-cara menghadapinya. Mei 2006, gempa meluluh lantakkan Yogyakarta dan sekitarnya, termasuk desa Mulyodadi di Bantul. Dan kini 3 tahun telah berlalu, kehidupan bergulir kembali. Setiap warga desa punya peranan untuk cepat memulihkan desa pasca gempa. Inilah salah satu contoh program Desa Tangguh. Punya ketangguhan hadapi bencana, mandiri dan siap siaga mencegah mengurangi risiko bencana. Rencana pembangunan itu sendiri bisa kita susun karena partisipasi dari penduduk ataupun warga desa Mulyodadi. Jadi kita tidak mungkin membuat perencanaan secara sendiri, dan di dalam perencanaan itu memang aspek partisipasi masyarakat ini yang kita kedepankan. Jadi perencanaan yang sudah kita telurkan itu adalah sebuah hasil bukan hanya dari pemerintah, tapi justru itu dari masyarakat desa Mulyodadi.
tarikan dari wire ya, dengan dalam hal ini kita set 4 cm. Teknologi tak kalah penting untuk kurangi risiko bencana. Akademisi di tiap daerah punya kesempatan untuk berperan. Di UGM Yogyakarta, peneliti mengembangkan sistem peringatan dini untuk longsor. Pas saat itu pada bulan November tahun 2007 turun hujan dan tarikan sudah mencapai 4 cm sehingga sirine berbunyi 4 jam sebelum longsor terjadi. Sehingga pada saat itu cukup waktu untuk mengevakuasi sekitar 35 keluarga di lokasi longsor. NU dan Muhammadiyah juga punya peran penting untuk kurangi resiko bencana. Sebagai organisasi keagamaan terbesar dan berpengaruh di Indonesia, dengan jutaan pengikut di berbagai lapisan dan daerah, NU dan Muhammadiyah akan lebih mudah menularkan pemahaman pengurangan risiko bencana. NU selama ini melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana dengan berbasis pada pesantren, dan itu dilakukan dengan cara melakukan training guru dan ustadz. Juga ada kegiatan yaitu training fasilitator untuk peningkatan kapasitas kiai, ustadz, dan guru tentang pengurangan risiko bencana. Tak dapat dipungkiri, bantuan pengetahuan dan finansial dari organisasi internasional seperti UNDP dan IFRC membuat pengurangan risiko bencana di Indonesia menjadi mungkin. Well, I think that Indonesian government and Indonesian people have become experts in dealing with disasters. They have a lot of practice. And if you look at the last 5-10 years, there's a fantastic improvement in the preparedness and the response. There is progress, there is improvement. We can sit down and we can complain about all the things that are not working. But 5 years ago, we had a very reactive system. Now you can already see the government is here within a day, full team. Tapi jangan terlena dan cepat berpuas diri. Perubahan iklim kini jadi agenda serius. Dunia sepakat penambahan penduduk, penebangan hutan secara sembarangan, aktivitas manusia yang tak ramah lingkungan membuat pola iklim dunia berubah. Sehingga sebetulnya mengurangi risiko bencana harus dilakukan dengan mencegah perubahan iklim yang lebih parah. Kalau dia sudah semakin parah, semakin besar biaya untuk mengatasi bencana, semakin besar biaya untuk merehabilitasi kerusakan akibat bencana, dan untuk merawat korban dari bencana, yang akhirnya biaya yang dikeluarkan oleh negara menjadi besar. Siapapun Anda, pejabat, pengusaha, pekerja sosial, akademisi, pemimpin agama, atau masyarakat biasa, Anda punya peran mengurangi risiko bencana. Ayo siaga, kurangi 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 risiko bencana.